how Indonesia now is. Who Indonesia? Yeah. This is something what I will keep for myself, you know. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tampak ketakutan melihat skuad timnas Indonesia yang banyak diperkuat pemain diaspora, terutama yang berkarir di Liga Belanda dan Belgia. Karena itu, Brankovic menegaskan timnas Cina tak boleh meremehkan skuad Garuda. Meski secara ranking FIFA, China berada di atas timnas Indonesia. China yang berada peringkat 91 dunia akan berhadapan dengan ranking 129 FIFA, timnas Indonesia, dalam laga keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan digelar pada Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Qingdao Youth Football Stadium. Timnas Cina menjamu skuad Garuda dengan modal yang buruk. Mereka sama sekali belum pernah menang dari 3 laga yang sudah berjalan, dan terakhir dibantai Australia 1-3 di Adelaide sehingga terpuruk di dasar klasemen grup C. Sementara Indonesia punya catatan yang lebih baik meski sama-sama belum pernah menang. Namun setidaknya Jordi Amat DKK juga tak terkalahkan karena menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Karena itu, Brankovic tak mau menganggap remeh tim merah putih. Terlebih lagi, dia menilai Indonesia punya banyak pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa sehingga wajib diwaspadai. Indonesia juga tim kuat dengan banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia. Kita tidak bisa menganggap remeh, kata Ivankovic. Saat ini Indonesia berada di peringkat 5 klasemen sementara grup C, persis di atas Cina, yang sama sekali belum mendapat poin. Mace Hilgers dan kolega sementara memiliki 3 poin, dan hanya terpaut 1 angka saja dari Australia, Saudi Arabia, dan Bahrain, yang duduk di urutan 2 hingga 4. Dengan kondisi itu, di atas kertas Indonesia dan Cina masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karenanya, kemenangan menjadi harga mati yang bakal mereka perebutkan pada pertandingan pekan depan. Kevin Dix resmi berfoto salaman dengan Erick Thohir. Hal ini menandakan bahwa Kevin Dix akan segera membela timnas Indonesia. Hal ini diketahui dalam unggahan terbaru Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia mengunggah potretnya bersama pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, di akun Instagram pribadinya. Foto salaman dengan Erick Thohir sendiri belakangan jadi pertanda khusus bahwa pemain keturunan akan segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, gak lupa salaman. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix, ujar Erick Thohir. Nama Kevin Dix memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia sudah sejak lama. Pemain FC Copenhagen itu pertama kali dirumorkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI pada 2022. Saat itu, Kevin Dix direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Shin Tae-yong yang dinaturalisasi bersama 3 nama lain. Ada Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Mace Hilgers. Tetapi kala itu, Kevin Dix dan Mace Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota Exco PSSI saat itu, Hassani Abdul Ghani, Kevin Dix, dan Mace Hilgers terhalang restu orang tua sehingga tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Kini, Kevin Dix sudah mendapat lampu hijau. Dia pun akan segera melakukan proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Premier, membocorkan informasi mengejutkan bahwa gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Hal ini diungkapkan oleh salah satu host dalam podcast yang diproduksi oleh Voetbal Premier. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Sang host menyebut bahwa selain Zylstra, Jairo Riedewald juga sedang menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zylstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses, ujar host Voetbal Premier. Proses naturalisasi Jairo Riedewald menambah daftar pemain keturunan yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia.
Hal ini sejalan dengan upaya PSSI dalam mencari talenta terbaik yang memiliki darah Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda di ajang internasional. Jairo Riedewald adalah pemain yang saat ini membela Royal Antwerp FC, klub yang berkompetisi di Liga Belgia. Sebelumnya, ia pernah memperkuat Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, namun ia juga bisa dimainkan sebagai bek tengah. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Riedewald diyakini akan memberikan kontribusi signifikan jika proses naturalisasinya berjalan lancar dan ia resmi menjadi WNI. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berhasil, ini akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi timnas Indonesia, mengingat pengalaman dan kemampuannya di level klub Eropa. Pernyataan mengejutkan pemain Bahrain usai kontroversi laga kontra Indonesia. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Bahrain dan timnas Indonesia, terjadi kontroversi yang menyulut emosi para supporter kedua negara. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2, namun perdebatan tak berhenti setelah peluit akhir berbunyi. Gol kedua Bahrain yang terjadi di menit-menit akhir pertandingan dipertanyakan banyak pihak dan dianggap tidak sah. Bahkan, salah satu pemain kunci Bahrain secara mengejutkan memberikan pernyataan yang menambah panasnya situasi. Dalam wawancara yang dilakukan setelah pertandingan, pemain tersebut memberikan komentar yang mengejutkan. Ia mengakui bahwa ada ketidakberesan dalam gol kedua Bahrain yang seharusnya tidak disahkan oleh wasit. Saya harus jujur, kami semua tahu ada yang salah dengan gol tersebut. Saya pribadi tidak merasa nyaman dengan hasil ini. Sepak bola seharusnya adil, dan saya memahami rasa kecewa Indonesia, ujarnya. Pernyataan ini jelas mengundang perhatian. Banyak pihak yang merasa bahwa pertandingan tersebut berjalan tidak adil, dengan beberapa keputusan wasit yang dinilai merugikan Indonesia. Pemain ini juga menuntut agar pertandingan diulang demi menjaga integritas kompetisi. Saya tidak ingin hasil ini menjadi sesuatu yang mencoreng semangat fair play. Jika memungkinkan, saya pikir pertandingan harus diulang, agar tidak ada keraguan lagi dan semua bisa bermain secara adil, tambahnya. Respon dari pihak otoritas sepak bola belum diumumkan, namun pernyataan pemain tersebut mempertegas bahwa kontroversi dalam laga ini mungkin belum selesai. Para supporter Indonesia yang merasa dirugikan kini memiliki suara dukungan yang tak terduga dari pihak lawan sendiri. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan Bahrain menjadi sorotan publik setelah hasil imbang 2-2 yang penuh dengan kontroversi. Salah satu momen yang paling disorot adalah gol kedua Bahrain yang dinilai tidak sah, sehingga memicu protes keras dari berbagai pihak, termasuk dari timnas Indonesia. Namun, di tengah gelombang kontroversi tersebut, salah seorang pemain Bahrain secara mengejutkan memberikan pernyataan jujur yang mengakui adanya ketidakadilan dalam pertandingan. Pemain tersebut yang meminta untuk tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa gol kedua yang dicetak timnya memang seharusnya tidak disahkan. Saya tahu bahwa keputusan tersebut sangat merugikan Indonesia. Saat kejadian berlangsung, saya berada di dekat situ dan melihat jelas bahwa itu seharusnya offside, ungkapnya dalam wawancara pasca pertandingan. Saya merasa tidak nyaman dengan hasil ini, karena kami seharusnya bermain dengan adil. Sepak bola adalah tentang kejujuran dan sportivitas. Ia juga menyebut bahwa situasi ini membuat dirinya dan beberapa rekan setimnya merasa tidak nyaman. Sejujurnya, saya merasa kasihan kepada pemain-pemain Indonesia. Mereka bermain dengan sangat baik dan pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Gol itu mengubah arah pertandingan secara tidak adil, tambahnya. Pernyataan mengejutkan ini semakin menguatkan tuntutan agar pertandingan diulang. Banyak pihak yang mendukung ide tersebut, termasuk pemain ini, yang juga merasa pertandingan seharusnya dijalankan kembali untuk menjaga integritas kompetisi. Saya harap pihak penyelenggara mempertimbangkan untuk mengulang pertandingan. Ini bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang menjaga keadilan di lapangan. Sementara itu, protes dari pihak Indonesia terus berlanjut dengan Federasi Sepak Bola Indonesia mengajukan banding resmi kepada FIFA atas insiden tersebut. Para penggemar dan pemain Indonesia berharap agar keputusan yang adil bisa diambil untuk memastikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap berjalan sesuai prinsip fair play.
Timnas Indonesia secara resmi telah melayangkan laporan kepada FIFA terkait kinerja wasit Ahmed Alkaf yang dianggap kontroversial saat memimpin pertandingan melawan Timnas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan keputusan Alkaf yang tidak menghentikan pertandingan meskipun waktu injury time yang ditetapkan telah habis. Menurut instruktur pelatih PSSI Hanafing, kejadian ini seharusnya dapat dicegah jika Alkaf mematuhi aturan mengenai tambahan waktu. Kasus ini sudah dilaporkan ke FIFA karena injury time sudah melewati batas. Sebelum terjadinya tendangan sudut, waktu tambahan seharusnya sudah habis dan pertandingan seharusnya dihentikan, kata Hanafing. Lebih lanjut, Hanafing tidak memberikan detail lengkap mengenai isi laporan tersebut, namun ia memastikan bahwa manajemen Timnas Indonesia sudah mengajukan protes resmi. Keputusan wasit Ahmed Alkaf pada akhirnya membuyarkan kemenangan Indonesia yang sudah berada di depan mata. Pertandingan antara Bahrain dan Indonesia yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, pada Kamis 10 Oktober 2024 berakhir imbang 2-2, setelah Bahrain menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Bahrain sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-15 melalui gol Mohamed Jassim Marhun. Namun, Indonesia berhasil membalikkan keadaan dengan 2 gol dari Ragnar Oratmangoen pada menit 45+3 dan Rafael Struijk di menit ke-74. Sayangnya, Bahrain menyamakan skor di menit 99 melalui skema sepak pojok, meskipun tambahan waktu yang diberikan hanya 6 menit. Salah satu pemain naturalisasi terbaru Indonesia, Eliano Reijnders, telah menjalani pertandingan debutnya bersama skuad Garuda. Eliano Reijnders masuk sebagai pemain pengganti untuk Timnas Indonesia di menit 46 saat melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis. Kakak Eliano Reijnders, Tijani, terlihat mendukung sang adik melalui unggahan di platform Instagram resminya. Pemain gelandang AC Milan itu menunjukkan dukungannya melalui fitur Instagram Story. Dalam Instagram Story tersebut, Tijani menangkap momen dari layar televisi saat Eliano dimasukkan ke lapangan sebagai pemain pengganti. Lebih lanjut, ia memberikan apresiasi dan ungkapan semangat kepada Eliano menggunakan emoji. Eliano telah menyebut jika Tijani sudah bersemangat untuk menyaksikan debutnya sebelum pertandingan dimulai. Pasalnya, kehadiran Eliano dalam skuad Garuda mendatangkan kisah yang menarik. Keduanya merupakan atlet sepak bola asli Belanda. Namun, mereka memiliki darah keturunan Indonesia. Hal tersebut didapatkan dari ibunya, Angelina Lekatompesi, yang berasal dari Ambon, Maluku. Tijani dan Eliano saat ini membela skuad timnas yang berbeda. Tijani bermain bersama timnas Belanda, sedangkan Eliano untuk Indonesia. Rezeki nggak kemana. Timnas Indonesia dinyatakan menang usai kecurangan Bahrain terungkap jadi tuntutan saya kepada FIFA. Begini penjelasannya, Timnas Indonesia lagi-lagi meraih hasil imbang usai tahan 2-2 Bahrain dalam laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024. Tapi sejumlah drama dilakukan Bahrain dan wasit di laga tersebut. Suasana semakin memanas ketika Timnas Bahrain menghadapi Timnas Indonesia. Momen yang penuh ketegangan ini tidak hanya dipenuhi dengan aksi di lapangan, tetapi juga drama yang melibatkan reaksi berlebihan pemain Bahrain dan keputusan wasit yang menimbulkan banyak tanda tanya. Sejak awal pertandingan, pemain Bahrain terlihat sering melakukan guling-guling di lapangan setiap kali terjadi kontak fisik, meskipun tidak ada benturan yang signifikan. Aksi ini tampaknya bertujuan untuk menarik perhatian wasit dan ternyata berhasil. Dalam beberapa kesempatan, wasit memberikan pelanggaran yang menguntungkan tim Bahrain, meskipun replay menunjukkan bahwa kontak yang terjadi tidak cukup kuat untuk dihukum. Namun, bukan hanya guling-guling yang mengundang perhatian. Para pemain Bahrain juga menunjukkan reaksi berlebihan setelah setiap pelanggaran, berteriak dan melambai-lambaikan tangan, seolah-olah mereka mengalami cedera parah. Taktik ini membuat wasit semakin terpengaruh dan cenderung mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Indonesia, yang berujung pada pengurangan pemain di lapangan. Situasi semakin memanas ketika wasit mulai mengulur waktu
dengan memberikan tambahan waktu yang tidak wajar. Di penghujung babak kedua, ketika pertandingan tampak akan berakhir dengan kemenangan Indonesia, wasit menambah waktu hingga 4 menit, dari yang awalnya tambahan waktu 6 menit menjadi 10 menit. Hal ini membuat para pemain dan penggemar Indonesia merasa frustrasi, karena mereka merasa bahwa keputusan wasit tidak adil dan mencurigakan. Di menit-menit akhir, Bahrain berhasil mencetak gol yang menjadi sorotan. Gol tersebut tercipta setelah tendangan penjuru pemain Bahrain berhasil dimanfaatkan menjadi gol, yang akhirnya skor menjadi sama 2-2. Sorak-sorai para penggemar Bahrain membahana, sementara pemain Indonesia terlihat kecewa dan frustrasi. Bukti ini sudah cukup untuk menuntut kepada FIFA untuk memberikan sanksi kepada Bahrain dan memberikan kemenangan untuk timnas Indonesia. Gimana kalau menurut kalian, guys? Setuju atau tidak dengan tuntutan saya ini? Yang membuat kita semua penasaran, karena tampak sekali itu keputusan-keputusan yang memang tidak logis. Sebenarnya ini sudah lewat waktu, karena tambahan waktu cuma 6 menit, tetapi sudah kelewat 2, ya, sebelum ada di menit 99. Si banget Gaci, ditunggu banget sampai gol. Gila. Wah anjing, wasit lagi anjing. Woi, menit berapa woi? Botak!